Hadirin wal hadirat, as-shaimun was-shaimat, ya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong apa kelihatan? Bagaimana kita masih diberikan hidayah Islam, kemuliaan iman, dan juga keutamaan bersama berada di dalam Ramadan dan ikuti ya, kajian yang pada pagi hari ini kembali kita lakukan. Semoga yang sedang kita lakukan ataupun yang sudah lakukan dari aktivitas Ramadan sejak awal sampai hari ini sudah memasuki hari ke-20 menjadi kenangan indah bersama Allah, menjadi waktu yang indah untuk menggapai ridho Allah, menggapai derajat yang mulia yaitu takwa. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan, kita curahkan kepada pemimpin teladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikut hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk juga yang setia mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita dan menjadi orang yang senantiasa menyambut akan kerinduan Rasulullah SAW untuk berjumpa dengan kita. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan membahas tentang kaidah kehidupan yang ada dalam Al-Quran, yang temanya adalah la tansawul fadla bainakum. Janganlah melupakan kebaikan di antara kalian. Ini kaidah yang sangat penting dalam kehidupan dan diri kita masing-masing, agar kita nanti mengingat apa yang ada dalam kebaikan yang pernah kita terima, baik kebaikan yang Allah berikan untuk kita atau kebaikan yang kita dapatkan di antara sama kita. Kalau kebaikan kita yang telah berikan, maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ibrahim, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, yang menarik di sini memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kami akan tambah. Wa la in kafartum tidak disebutkan kebalikan dari la azidannakum, ya. Kalau kalian ingkar tidak aku kurangi, bukan, ya. Tapi tunggulah, ya, balasan aku yang akan kalian dapatkan yang sangat pedih, ya. Artinya Allah akan tetap memberikan bagi orang yang tidak bersyukur nikmat di dunia. Kan tidak disebutkan laun kisonnakum, kan? Seharusnya la azidannakum, kebalikannya laun kisonnakum, kan? Lain kafartum laun kisonnakum. Kalau mau dianggap sebagai bagian yang tidak bersyukur, ya. Sebagaimana yang mungkin pernah terjadi, ya, di dalam sejarah, ya, Abu Bakar pernah bersumpah akan menghilangkan dan akan mengurangi jatahnya saudaranya Mistah karena dia ikut menyebarkan, ya, informasi yang salah atau berita hoax, ya, terkait dengan anaknya Abu Bakar yang menjadi istri Rasul dituduh berzina, ya. Sehingga Abu Bakar bersumpah pokoknya saya akan kurangi dan saya akan tidak berikan lagi kepada orang yang pernah walaupun dia saudaraku, ya. Kan Mistah namanya, kan, dia keluarga miskin, ya, dan tiap bulan itu diberikan jatah oleh Abu Bakar. Tapi ditegur oleh Allah sehingga teguran ini diambil pelajaran oleh Abu Bakar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya tali ulul fadli minkum, ya ayu wasaati ayyutu ulil qurba, ya, wal masakin. Janganlah, ya, menghentikan bagi orang yang sudah dilapangkan rezekinya untuk tidak memberikan lagi kepada yang telah diberikan baik kerabat dekat atau orang miskin. Mungkin kalau menurut kita wajar itu, kan, ya. Kalau dia tidak bersyukur apalagi sampai menyebarkan
informasi yang hoax, yang salah, untuk menghentikan ya kebaikan yang sudah pernah diberikan ya, kita berikan kepada dia. Kok nggak terima kasih, bahkan malah menyebarkan informasi yang tidak benar ya. Tapi bagi Allah nggak begitu bahasanya kan. Bagi Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, tidak disebutkan la unqisannakum ya. Kalau kalian bersyukur aku tambah, kalau kalian ingkar aku akan kurangi, enggak. Ya, karena Allah tetap akan memberikan bagi mereka yang tidak beriman, bagi yang mereka ingkar, bagi yang mereka tidak bersyukur, diberikan terus tambahan-tambahan atau nikmat-nikmat akan terus diberikan. Ya, tidak pernah dihentikan, ya, tidak pernah dikurangi, bahkan malah ditambah. Ya. Ya, sebagai pelajaran tentunya agar mereka menurut Allah Subhanahu wa taala atau keinginan Allah bertaubat, yaitu kembali atau nanti sadar gitu kan. Tapi kalau enggak juga, maka akibatnya maka dikatakan di situ ya bahwa inna azabi lasyadid, bukan dengan mengurangi tapi tunggulah balasan yang akan diterima, yaitu bahwa azab Allah sangatlah pedih. Nah, begitulah juga di antara kita ya. Di antara kita diingatkan dalam kaidah ini la tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian ya. Tentunya di antara kita sesama manusia yang pasti kita akan membutuhkan kebaikan orang lain. Kalau dalam bahasa sosial kan disebutkan al-insanu madaniyun bit-tabi'i. Manusia itu makhluk sosial ya. Makhluk yang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin tidak. Kita pasti akan membutuhkan orang lain. Bahwa kita tidak bisa memenuhi hajat sendiri. Sudah pasti membutuhkan hajat ya, bantuan dari orang lain ya untuk memenuhi hajat kita. Nah, karenanya mana masing-masing kita tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa memenuhi hajat sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain. Maka ketika ada bantuan atau kebaikan orang lain, jangan dilupakan. Hargailah ya. Atau juga kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi berupa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang telah berbuat baik, maka jangan lupakan kebaikan yang banyak. Seringkali kan kita ada kebaikan yang sudah banyak kita terima, tapi ada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang pernah memberikan kepada kita kebaikan, itu kebaikannya lupa semua. 1000 kebaikan dilupakan oleh satu keburukan atau kejelekan yang dimiliki oleh orang yang telah memberikan kebaikan. Nah, ini ya tentunya harus kita hindari kan, dan memang tidak layaklah ya untuk melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita peroleh. Ya, jadi kalau dalam buku yang ada di situ kan dengan kaidah itu bahwa kalimat ini memang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ya. Di mana dalam ayat tentang perceraian terutama ya, itu kan disebutkan bahwa kalian jika bercerai ya. Nah, ini di tingkat cerai ketiga itu kan disebutkan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Emang bukan yang ketiga ya, tapi di sini ketika kalian wahai laki-laki ingin mencerai istri kalian sebelum kalian menyentuhnya padahal sudah dilakukan akad nikah ya, maka ya fanisfu ma faradtum, maka wajib kalian harus memberikan setengah dari apa yang telah ditetapkan ya. Kecuali an ya'fuwa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, atau dimaafkan ya. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, memaafkan lebih baik, lebih dekat pada takwa. Wala tansawul fadla bainakum ya. Janganlah kalian lupakan ya kebaikan di antara kalian. Jangan kalian lupakan karunia yang pernah ada ya, yang saling bertukar pikiran ya. Innallaha bima ta'maluna basir ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan ya. Artinya perjalanan mungkin kalau dalam kehidupan kita secara khusus yang ada dalam ayat ini tentang pernikahan ya. Pernikahan yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan manusia berpasangan, lalu ada ya hubungan pernikahan, terjadilah ya interaksi, komunikasi, dan ya saling mendapatkan ya kebaikan-kebaikan di antara dua pasang laki dan perempuan itu kan.
Maka kalau terjadi perceraian, jangan dilupakan sesuatu yang pernah sudah didapat. Ya. Pasti kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Pasti kebaikannya lebih banyak daripada kejelekan ya, yang ada di dalam pasangan itu, laki perempuan ya. Laki banyak kebaikannya daripada kejelekannya, perempuan juga begitu. Kalau misalkan terjadi ya la samahullah ya, kita tidak berharap tentunya terjadi perceraian ya, maka jangan akhirnya membuat terjadi permusuhan ya, musuhannya besar ya, musuhan laki dan perempuan, bahkan sampai keluarga yang lain juga diikutkan, keluarga besarnya ya. Ya, kalau di dalam kitab itu kan disebutkan ada kisah ya, bahwa seorang laki mencerai istrinya, dan karena dia tidak melupakan kebaikan, akhirnya istrinya itu tidak diperintahkan untuk keluar dari rumahnya. Ya, kebetulan dia rumahnya tingkat, jadi anak dan istrinya disuruh tinggal di atas, dia di bawah. Dan diberikan semua maunah, ya, sebuah bantuan diberikan, ya. Pokoknya untuk kebutuhan dia diberikan, ya, untuk sandang, pangan, ya, untuk sehari-hari diberikan oleh laki-laki itu. Orang lain menyangka tidak terjadi apa-apa, gitu kan, tidak ada perceraian. Ya, seakan-akan nggak terjadi perceraian antara keduanya itu, diberikan terus, ya. Itu karena memang suami menghormati dan juga menghargai kebaikan yang pernah didapat ya dari istrinya. Walaupun terjadi perceraian, memang tidak disebutkan kenapa terjadi perceraian. Artinya, kalaupun terjadi, bukan berarti rusak hubungan antara kedua atau juga saling menghilangkan kebaikan-kebaikan yang pernah diperoleh dengan memunculkan keburukan. Apalagi jangan umum ya. Ini kalau kita bahas secara umumnya, bagian dari kehidupan kita, secara pribadi atau juga secara kelompok ya, di antara kita pasti kita tidak mungkin tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang yang pernah kita jumpai, baik ya yang langsung atau tidak langsung ya, yang kita dapatkan kecil atau besar, pasti kita pernah dapatkan kebaikan itu, minimal dapat senyuman lah itu kan dari saudara kita, itu kan kebaikan juga. Kalau kita kuliti dari kaidah ini, paling tidak ada 4 kata yang bisa kita ambil nanti untuk hikmahnya. Pertama, kalimat la ya. La itu menunjukkan larangan ya. Baik larangan yang sifatnya ya, la itu bisa dikatakan nafyun ya, untuk menafikan, menghilangkan, atau juga untuk mengatakan larangan ya. Nah, karena di sini adalah fiilnya kalian, khitabnya orang kedua, berarti larangan ya. Latan sau ya, jangan ya. Nah, larangan itu juga seringkali diartikan dengan sifatnya makruh, sifatnya haram ya. Makruh artinya tidak baik atau buruk ya, atau dibenci, melupakan, atau tidak, jangan ya, sifatnya makruh, atau juga jangan sifatnya haram ya. Karena menurut saya sih memang sifatnya haram ini kan, haram melupakan kebaikan orang ya. Jangan sampai akhirnya orang yang sudah memberikan, kita malah berusaha untuk menghilangkan atau juga melupakannya, bahkan seakan-akan tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun dari orang lain ya. Sehingga akhirnya sikapnya acuh kan, sikapnya tidak menghormat ya, karena tidak menghargai atau juga menafikan ya, tidak mau ya berusaha mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah didapat. Itu yang pertama. Yang kedua, tansau ya, dari nasia ya. Ini sifatnya jamak untuk banyak orang. La tansau, kalian ya, wahai hamba Allah, janganlah tansau, melupakan. Melupakan bisa dengan bentuk disengaja atau tidak disengaja. Nah, kalau di sini bisa diartikan la tansau itu jangan sengaja ya. Haram hukumnya sengaja melupakan sesuatu ya. Kan seringkali juga kita sengaja sesuatu yang memang kita berusaha untuk melupakannya ya. Walaupun lupa itu ada bentuknya musibah, ada bentuknya nikmat ya. Kalau sengaja biasanya karena ketidakperhatian ya, atau sesuatu yang dibuat-buat, atau tidak mau tahu apa yang memang dia sebenarnya tahu tapi nggak mau tahu ya, sehingga sengaja dilupakan. Nah, yang kedua bisa jadi tidak disengaja ya, atau mungkin karena kehendak Allah ya, memang jadi lupa ya. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akhirnya dibuat lupa dan menjadi satu kaidah, kalau dalam ulum Quran disebut dengan an-nasikh wal mansukh ya.
ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Manansakh min ayatin aw nunsiha. Tidaklah kami buat hilang atau hapus dan kami lupakan Nabi Muhammad kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang semisal. Itu berarti Allah yang memang membuat Nabi lupa. Kalau di surat Al-A'la juga kita sering membaca ya, sanukri'uka falatansa illa masya Allah ya. Kami akan bacakan kamu wahai Muhammad sehingga kamu tidak akan lupa selamanya kecuali kalau emang Allah berkehendak. Nah, yang dikehendaki Allah itu menjadi satu kaidah hukum, yaitu ayat ini dihapus oleh Allah, tidak berlaku lagi ya, baik ya terkait dengan hukumnya atau bacaannya ya. Nah, itu yang bisa dikatakan dengan lupa yang tidak disengaja ya. Lupa ya memang bukan kehendak dirinya tapi memang ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak disengaja ini biasanya menjadi bagian apakah bentuknya musibah atau bentuknya nikmat ya. Seringkali ada begitu juga ya, lupa tapi jadi musibah ya. Ya, mau ujian sudah baca ya, malam begadang, tiba-tiba pas di depan kertas soal lupa semua jawabannya. Nah, ini musibah ya. Ya, lupa itu kan udah nggak tidur tapi lupa ya. Ini kan ya tentunya Bapak dan Ibu sering ya pernah ya menjadi pelajar itu kan, lupa itu kan akhirnya ya nggak ada sama sekali, blank itu kan ya, di otak kita nggak ada sama sekali apa bacaan yang sudah kita baca semalam gitu kan. Itu karena SKS mungkin kan, karena sistem kerja semalam akhirnya numpuk gitu kan, ilmu yang numpuk ya akhirnya untuk keluar susah ya. Nah, ini adanya musibah. Tapi ada juga yang nikmat lupa itu ya, lupa nikmat ya, seperti kenapa sih kita akhirnya nggak ingat lagi sesuatu yang pernah terjadi yang dahulu ya, musibah yang kita mungkin pernah ingat akhirnya menjadi sesuatu yang sakit akhirnya dilupakan atau Allah melupakan ya. Kayak ibu kan, seorang istri atau seorang perempuan melahirkan itu sakit ya, tapi tetap saja setelah itu anak lagi datang dan lahir lagi kan, artinya sakit tapi jadi lupa sehingga dia mau lagi punya anak gitu kan. Nikmatnya ada di situ. Jadi lupa membuat nikmat ya. Ya. Jadi ini yang bisa dipahami dari kalimat la tansau itu kan. Nah, yang ketiga adalah al-fadla. Fadla ini artinya kebaikan atau kelebihan. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kebaikan, memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dan tentunya ketika Allah berikan kelebihan dan kebaikan ini bukan berarti ya seseorang boleh ya mengunggulkan dirinya di hadapan orang lain ya. Kecuali kalau dia ingin berbagi kelebihan, berbagi karunia. Sehingga semuanya dikembalikan kepada Allah ya. Yang Allah berikan kelebihan pada setiap hamba, maka nanti akhirnya dia bersyukur ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ya, ketika Allah berikan karunia kepada beliau yang banyak ya, sampai dia bisa memahami bahasa binatang, maka ungkapan beliau apa ya, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur ya. Inilah karunia, ini kelebihan yang Allah berikan kepadaku untuk menguji aku ya, agar aku bisa bersyukur atau malah menjadi kufur ya. Nah, itu kan kelebihan ya, atau juga kebaikan yang kalau misalkan kita merasakan kelebihan orang lain ya. Dan bahwa setiap orang pasti punya kelebihan, kebaikan ya. Nggak mungkin ya. Setiap orang pasti begitu. Di samping ada kekurangan, tapi jangan sampai kekurangan itu ditonjolkan ya. Atau kita sebagai teman ya, lalu lebih mengutamakan diri orang lain itu kekurangannya, sehingga untuk menunjukkan dia lebih baik dari dia, bukan. Marilah kita saling menjaga kelebihan orang lain. Marilah juga kita saling menunjukkan ada satu sama lain ya, kelebihan-kelebihan atau juga kebaikan-kebaikan. Bukan malah nanti tidak mau disaingi, lalu akhirnya orang lain dimunculkan keburukannya, padahal kebaikan juga ada. Walaupun mungkin cara fisik ada kekurangan ya. Ya mungkin ada orang yang buta, ada yang tuli, ada yang bisu, pasti ada kelebihannya di situ. Nggak mungkin enggak ya. Allah memberikan manusia pasti ada kelebihan, meskipun mungkin kekurangan ada juga. Dan ya karena Allah memberikan kelebihan, maka kita dilarang untuk iri dengan kelebihan orang lain. Jangan sampai malah menyebabkan
dengki ya terhadap orang lain karena tidak suka dengan kelebihan yang mengungguli daripada kelebihan dirinya. Maka dalam surat An-Nisa di ayat 32 Allah katakan la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Janganlah kalian iri, jangan kalian dengki, jangan kalian ini tidak suka dengan kelebihan yang Allah telah berikan kepada masing-masing kalian ya. Lirijali nasibi maktasabu wali nisa'i nasibi maktasaban was'alullah min fadlih ya. Tiap laki-laki diberikan kelebihannya atas usahanya, perempuannya diberikan atas usahanya. Kalau mau kelebihan atau sama, minta aja kepada yang memberikan ya. Kan gitu. Minta aja kepada Allah, kenapa harus iri gitu. Allah yang memberikan ya. Was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah kan karunia-Nya. Bukan malah iri dan berusaha untuk cenderung ya memusuhi orang yang punya kelebihan. Nah, kasus yang baru saja terjadi kan menarik gitu kan. Ya, yang di Depok gitu kan, mungkin Bapak dan Ibu ya dengar itu kan kisah ada babi ngepet itu kan, rupanya rekayasa itu kan, ada orang yang ya nggak suka dengan tetangga, kok tiba-tiba kaya gitu, tiba-tiba menjadi orang yang ya banyak hartanya, padahal nggak kemana-mana ya. Padahal kalau kondisi sekarang pandemi wajar-wajar aja itu kan, sekarang kan eranya online ya kan, kita ini nggak pernah keluar tapi ada aja yang datang gitu kan. Nah karena iri itu kan, sebab irinya itu begitu jadinya ya. Akhirnya dibuat itu rekayasa bahwa dia main jin atau main sihir atau main apa itu kan. Jadi disebut dengan babi ngepet itu kan. Nah ini kan akhirnya menjatuhkan bukan hanya dirinya ya, dan juga martabat orang lain juga jatuh kan. Walaupun akhirnya Allah buka itu aibnya kan. Bahkan katanya juga apa yang menyebarkan di situ diusir itu kan. Itu kalau orang sudah iri kan, makanya Allah katakan di sini la tansawul fadla, janganlah kalian lupakan kelebihan orang, dan juga jangan sampai juga la tatamannau, jangan iri juga. Nah, adanya kelebihan pada setiap orang agar saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan ya. Kita juga tentunya punya kelebihan masing-masing, sekumpulan misalkan dalam masjid, kumpulan dalam organisasi, pasti masing-masing punya kelebihan, akhirnya masing-masing punya ide menyampaikan begini loh dalam rangka memajukan, bukan saling menjatuhkan. Nah itu ya yang lalu yang terakhir adalah bainakum ya. Nah bainakum ini kalimat yang berarti di antara kalian, ini menunjukkan bahwa setiap manusia pasti banyak melakukan interaksi ya. Tidak mungkin kita tidak melakukan interaksi, bergaul ya, komunikasi baik dengan perkataan, perbuatan, dengan sikap ya kan. Nah, kalau kita kumpulkan yang menjadi kaidah yang sangat penting, bagaimana kita hendaknya memiliki saling mengingat ya, apa yang dimiliki oleh orang lain ya. Yang mana kelebihan-kelebihan ini untuk saling melengkapi, saling memberi, dan juga saling menciptakan sesuatu yang terbaik, baik dalam kehidupan sendiri, kehidupan rumah tangga, atau juga kehidupan ya bertetangga ya, dalam bermasyarakat ya. Bahwa manusia diciptakan memang beragam jenis ya. Nah, dengan keragam jenis ini ada selalu untuk menunjukkan bagaimana punya ya hal-hal yang baik ya. Tidak mungkin Allah ciptakan manusia untuk menjatuhkan orang lain atau untuk menunjukkan keburukannya. Tidak mungkin. Pasti Allah menciptakan manusia ada kelebihan di situ yang untuk diambil lalu dimanfaatkan lalu saling berbagi ya. Ada yang lebih kelebihannya berbicara, orasi, ada yang berbuat tanpa bicara, kan? Ada yang dia punya kerja keras, ada yang sifatnya biasa saja, ada yang agresif dan sebagainya, kan? Ada yang meluap-luap, ya kalau dalam berkata, ada yang suka marah, begitu kan? Ya. Di zaman Nabi banyak kan, sahabat-sahabat yang beragam modelnya, kan? Ada yang akhirnya menunjukkan ya bahwa dirinya memang suka membuat Nabi tertawa ya. Ada kisah itu kan Nuaiman itu kan. Nuaiman ini orangnya suka jengkelkan katanya, tapi membuat Nabi tertawa itu kan. Hidupnya jadi kayak ada warna itu kan ya. Banyak sering dikerjain katanya dalam kisah itu Nuaiman ini. Sering ngerjain Nabi kan. Bahkan sahabat pun dikerjain itu kan sama beliau. Ya. Yang pernah terjadi itu saya mendapatkan dan kisahnya itu ketika Nuaiman diajak berdagang oleh Abu Bakar ya. Terus ada lagi sahabat lain diajaknya. Nah sahabat yang lain ini, satu ini orangnya amanah gitu kan. Kalau diberikan amanah pasti nggak
melupakan amanah itu dan tidak akan mengkhianati. Nah, suatu kali sampai di Yaman itu, di Syam itu Abu Bakar izin lalu meminta si temannya satu ini, saya lupa namanya, untuk menjaga barang itu. Pokoknya sebelum saya datang jangan diapa-apain ini barang, kan? Ya. Walaupun dan bagaimanapun kondisinya. Nah, rupanya sewaktu itu Nuaiman lagi nggak ada, pergi. Setelah itu dia pulang balik berjumpa dengan sahabat ini. Dia lapar ya, karena belum makan itu kan. Nah, kebetulan yang dijaga makanan ya. Akhirnya diminta, tolong dong saya lapar, saya mau makan ya. Akhirnya nggak diberikan karena amanahnya dari Abu Bakar gitu. Pokoknya jangan diapa-apain ini barang ya. Kita nunggu Abu Bakar dulu ya. Kata si Nuaiman, kalau nggak beri saya kerjain kamu. Pokoknya kamu akan tahu akibatnya itu kan. Tetap nggak diberi, maupun nanti ada akibatnya nih nggak peduli. Nah, pokoknya dikerjain si sahabat ini oleh si Nuaiman. Pergilah dia ke suatu tempat, disampaikan ke orang-orang yang di pasar, saya punya budak, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kalau dia ditangkap pasti yang mengatakan saya orang mereka bukan budak gitu kan. Saya akan jual, kalian silakan mau bayar berapa aja ya. Nah, tanpa klarifikasi langsung itu dibeli itu budak, seakan-akan jadi budak padahal sahabat itu orang merdeka. Nah, ketika ditangkap orangnya mengatakan saya bukan budak tapi orang merdeka itu. Dikerjain sama Nuaiman itu. Ya, akhirnya singkat cerita ya Rasulullah SAW ketika mendengar itu tertawa aja gitu kan, dikerjain gitu kan. Tapi bukan berarti marah ya Rasulullah SAW, tapi begitulah keunikan ya sahabat-sahabat yang beragam. Artinya kelebihan ada juga ya. Nah, jangan sekali bahwa memang kita diciptakan oleh Allah beragam, baik jenis kelamin, suku, bangsa, bahasa, dan warna. Tidak kita bisa pungkiri ini perbedaan. Nah, dengan perbedaan ini tentunya kita bisa saling ya melengkapi ya, saling mengenal, yang tujuannya juga saling mengenal atau saling melengkapi untuk menuju takwa ya. Ya Yunas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dulu saya belum kenal dengan Pak Edi, dengan jamaah di sini kan Al-Ikhlas ya. Tapi setelah kenal, alhamdulillah kita saling berbagi, saling meningkatkan nilai ketakwaan kita itu kan. Yang seringkali orang saling kenal bukan saling meningkatkan takwa, tapi saling menjatuhkan. Ini berbahaya itu kan. Toh kita sebelum kenal dia ada dosa, kenapa kita setelah kenal menjadi dosa kan gitu, nggak boleh kan begitu. Seharusnya ketika kita sebelum kenal nggak ada dosa, ya lalu setelah kenal ya menghilangkan dosa seharusnya kan, kalau kita bersalaman akan menggugurkan dosa. Dan juga seharusnya sebagaimana di dalam ayat yang tadi 13 itu inna akramakum indallahi atqakum, artinya sebenarnya lita'arofu itu untuk saling kenal dari perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku dan bangsa, untuk akhirnya takwa bisa diraih gitu kan. Bukan malah justru malah keburukan atau ketidakbaikan yang muncul gitu kan. Ya, manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, manusia juga dicipta dalam kondisi lemah yang sesungguhnya kita tidak bisa memenuhi hajat masing-masing. Nah, intinya adalah bahwa di sini sangat ya besar sekali manfaat ketika kita memahami kalimat la tansawul fadla bainakum. Ada kata hikmah yang sangat menarik ya. Ya. Jadi disebutkan dua hal dilupakan jangan, dua hal dilupakan harus. Apa itu? Dua hal dilupakan jangan. Pertama adalah bahwa kebaikan orang lain ini yang menjadi inti ya, tapi kita belakangkan aja dulu ya. Yang pertama adalah dua hal yang dilupakan jangan itu tentang keburukan diri masing-masing, diri saya, diri jamaah kan, diri bapak dan ibu, jangan dilupakan. Terus ingat agar kita selalu introspeksi diri dan muhasabah dan mohon ampun kepada Allah. Jadi jangan sampai keburukan kita lupakan, kita anggap renteng ya, seperti orang kafir menganggap ya kemaksiatan itu seperti lalat ya, yang nempel di wajahnya, tinggal digerakkan tangannya pasti lalat akan lari, akan kabur dan akan ya menjauh darinya kan. Itu sesuatu yang jangan dilupakan oleh kita ya. Saya juga tidak akan melupakan keburukan saya ya. Dan juga kita punya keburukan memang banyak ya. Nah, jangan dilupakan. Ya. Nah, yang kedua itu yang kalimat yang kita bahas, latan solfadunakum, jangan dilupakan kebaikan orang lain. Di antara kita pasti banyak kebaikan-kebaikan, jangan sampai dilupakan. Agar kenapa? Agar kita bisa menghormati, menghargai sesuatu yang telah diberikan olehnya. Ketika dia berbuat buruk, berbuat jahat, tidak yang kita sukai, kita bukan berarti membiarkan, tapi menghormati dan juga menghargai
sesuatu itu sambil juga menasihati. Ya, dulu juga ada ya, Umar bin Khattab punya anak Abdullah bin Umar ya. Nah, jadi di masa jahiliyah itu Umar bin Khattab pernah punya sahabat ya, punya teman lah ya. Nah, ketika Umar meninggal itu Abdul bin Umar sangat ingat itu kan dengan sahabat orang tuanya ya. Lalu ketika berjumpa di satu saat itu langsung diberikan sorban milik dia, diberikan kepada orang tersebut. Ketika ditanya, kenapa engkau memberikan saya seperti ini? Karena saya ingat ya, bapak saya Umar bin Khattab ya telah mendapatkan kebaikan dari Anda ya, dan saya ingin membalas kebaikan orang tua saya kepada Anda ya. Jadi orang tua saja ya telah berbuat baik, itu anaknya diperintahkan untuk ingat selalu gitu. Lalu nanti dia bisa berbuat membalas jasa dari orang tuanya. Apalagi kita ya, masing-masing kita pasti memiliki atau mendapatkan kebaikan dari siapapun ya. Jadi dua hal yang ya, dilupakan jangan demikian, dan dua hal dilupakan harus. Apa itu? Pertama, keburukan orang lain lupakanlah ya. Agar kita tidak mengungkit-ungkit keburukan orang ya. Jangan sampai keburukan satu kita ungkit terus, kita buka terus, akhirnya ketika dia berbuat baik tidak dianggapnya. Ini berbahaya kalau sampai kita terus mengungkit keburukan orang lain yang pasti kita masing-masing punya kesalahan ya. Maafkanlah kesalahan orang, karena dengan memaafkan itu maka Allah akan memberikan ganjaran ya, memberikan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua adalah kebaikan diri kita masing-masing, lupakan juga. Jangan kita ungkit ya, karena berbahaya juga kalau kita selalu ingat kebaikan lalu nanti melontarkan kepada orang lain, saya sudah banyak berbuat baik, muncul ria, muncul ujub, muncul hal-hal yang dia ingin mendapatkan pujian-pujian ya. Pujian yang seharusnya hanya Allah yang memuji orang ya, hanya Allah yang bisa memberikan kepada orang tersebut pahala dan ganjaran, bukan karena orang lain ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu bagian yang ada dalam episode kehidupan kita, bahwa kita yang seharusnya selalu ya, berusaha untuk mengingat kebaikan yang pernah kita dapatkan baik dari Allah Subhanahu wa taala ya, kembali kita bersyukur kepada Allah atau menyebut-nyebut ya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya, mengingat apa yang sudah diberikan oleh Allah begitu banyak kebaikan ya. Tentunya kalau kita ingat memang tidak akan sanggup kita menyebut-nyebutnya, tapi yang paling utama adalah bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang sangat ini lagi adalah dalam kehidupan masing-masing ya, kita masing-masing pasti ada pergaulan, interaksi. Dalam pergaulan itu pasti ada kebaikan yang pernah kita dapatkan, tidak mungkin tidak. Dari setiap yang kita jumpai, yang kita bergaul, apakah itu istri atau suami, apakah itu sahabat, saudara, teman, siapapun yang pernah kita jumpai, itu pasti ada kebaikan dalam diri orang lain. Janganlah dilupakan hal tersebut, apalagi sampai ya dengan sengaja melupakannya ya. Kalau mungkin ya karena kondisi itu kan ya, lupa tidak sengaja wajarlah mungkin, tapi ketika diingatkan bukan berarti menafikan ya, tapi mohon ampun kepada Allah karena sudah lupa dengan kebaikan orang lain dan tentunya juga dengan kalimat ini kembali juga kita bisa jadikan sebagai bagian agar kita saling menghargai kelebihan kebaikan orang lain ya. Bukan melupakan ya, hargailah kecil apapun kebaikan. Rasulullah sendiri pernah loh ya, bahkan beliau yang memang teladan kita ya, beliau akhirnya memberitakan kepada sahabat, jangan sampai kalian membunuh 3 sosok yang ikut perang Badar ya. Di antaranya Abbas ya. Yang kedua ya, saya namanya Bukhturi kalau saya lupa namanya, yang dia pernah waktu Nabi takut untuk kembali ke Mekah mendapatkan jaminan ya kan, setelah dari Taif itu kan beliau khawatir kan ya akibat tolakan ya dari masyarakat Taif ya, beliau mau kembali agak riskan itu kan, takut dicemooh atau juga hal-hal yang ya, walaupun dia sebenarnya beliau yakin ya dengan perlindungan Allah, tapi untuk ya yang sifatnya manusiawi, beliau juga mengharapkan hal yang ya mendapatkan perlindungan itu kan. Akhirnya ada yang melindungi ya, walaupun dia musyrik ya, akhirnya dilindungi, kamu akan bersama saya dan saya
akan mengkafil kamu ya, akan melindungi kamu. Nah, ketika berjumpa dengan Abu Jahal, itu ditanya, ya siapa ini? Dia Muhammad, dia ada dalam lindunganku. Ya. Hanya kata Abu Jahal, ya selama dalam lindunganmu, aku tidak akan melakukan apa-apa. Ya. Jadi aman itu kan. Nah, setelah itu, setelah hijrah, ya orang ini masih musyrik nih. Ya. Tapi ikut perang Badar, ya, karena perang Badar itu kan diwajibkan semua laki-laki nggak boleh tinggal di Mekah kecuali ikut hijrah. Ya. Ketika itu perang ya. Ya, kecuali Abu Lahab karena sakit kan waktu itu kan, ya, tapi dia juga harus mengirim orang ya, pengganti beliau. Nah kata Nabi, ya pesan kepada sahabat, jika kalian berjumpa dengan orang ini jangan dibunuh, tahan aja, ya, tawan aja dia. Ya. Di antaranya adalah orang yang pernah mengkafil dia, memberikan perlindungan kepada dia waktu di Mekah, setelah beliau merasa khawatir keselamatannya dari ya, gangguan orang-orang musyrik. Nah, jamaah sekalian, mungkin itu penjelasan atau juga pembahasan atau juga hal yang bisa kita ambil ya hikmah dari ya kaidah la tansaul fadla bainakum ya. Janganlah lupakan kebaikan di antara kalian. Janganlah lupakan di antara kita ya, semua pasti ada kelebihan yang Allah berikan. Allah akan mengapresiasi orang yang selalu menghargai kebaikan orang lain ya. Dan juga ya dalam ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskurin nas lam yaskurillah ya. Orang yang tidak berterima kasih akan pemberian orang lain, hakikatnya dia tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau dalam bahasa lainnya juga di dalam surat ya Al-Insan ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, itu kan. Jadi ada timbal balik sebenarnya kan. Timbal balik satu, tidak mengharapkan terima kasih, tapi orang yang diberikan itu harusnya mengucapkan terima kasih kan. Orang memberi tidak terlalu menunggu-nunggu ya. Kok nggak diucap terima kasih, hanya nggak ridho itu kan apa yang beri. Jangan juga ya. Tapi orang yang diberi juga harusnya ya, memberikan apresiasi ya. Terima kasih, jazakallah kalau bahasa Arabnya kan, atau syukron itu kan. Sehingga ada hal yang ini dalam komunikasi itu lancar, itu bagus ya. Sehingga latan soal fadil itu berlaku ya, tidak melupakan kebaikan orang, atau juga kebaikan orang yang memberikan kebaikan itu tidak berharap apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khair Ustaz atas apa yang telah disampaikan kepada kita. Sangat luar biasa sekali apa yang materi yang Ustaz sampaikan berkaitan dengan kehidupan sosial yang tentunya sangat penting untuk kita semua insyaallah. Jamaah sekalian, kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hendak bertanya, kami persilahkan waktunya. Silahkan Pak, Bu. Mungkin Ustadz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain mungkin bertanya ataupun juga mungkin menambahkan. Saya ingin ini aja Ustaz, ingin ditambahkan Ustaz, karena itu kan ideal sekali, seolah-olah udah terbentuk begitu. Anggaplah kita itu belum sampai ke tingkatan yang demikian, maka tentu perlu tahapan-tahapan, perlu ya untuk mencapai ya, tingkatan yang demikian sempurna ini. Nah, mungkin ditambahkan Ustaz ini apa kiat-kiatnya ya, agar kita itu bisa mempunyai jiwa ataupun sikap ataupun karakter yang demikian bagusnya, artinya bisa menghargai orang lain, bisa juga ya tidak melupakan kebaikan orang lain. Karena sekarang ini situasinya sudah begitu jauh sekali. Ini yang kita perlukan ini sebenarnya adalah sekarang ini tentu kalau kita sudah sepuh,
ya, belum ketinggalan. Mungkin ada satu kiat-kiat atau unsur-unsur yang bisa membentuk ke arah itu. Mungkin itu Ustaz ya. Mohon ditambahkan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ya itu kalau dikatakan sangat ideal ya, hal yang tadi ya, bagaimana bisa memiliki model manusia seperti itu ya, saling menghargai ya, juga tidak melupakan ya. Dan tentunya pasti dalam kehidupan kita ada tahapan-tahapan seperti bagaimana kita juga menjadi orang bertakwa ya, tahapannya bagaimana itu kan. Yang pertama memang tahapannya bahwa ya, setiap kita pasti punya kekurangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita punya kekurangan, selain itu juga punya kelebihan. Jadi artinya bahwa dalam kondisi seperti itu berarti kita tidak bisa mengatakan orang lebih baik dari saya lebih baik daripada orang lain atau orang lain kurang dari saya gitu kan. Sehingga akhirnya lihatlah orang ya bahwa dia punya kelebihan daripada saya gitu kan. Atau daripada kita gitu kan. Sehingga akhirnya karena kita punya kekurangan kita menghormati kelebihan dia. Itu tahapan pertamanya. Yang kedua ya seperti ungkapan seorang ulama itu ketika dia melihat anak kecil dia merasa sungguh indah dia, dosanya tidak lebih banyak daripada saya. Ya. Dia lebih sedikit dosanya daripada saya. Ya. Artinya bahwa kita merasa kalau kita melihat orang yang lebih muda, bukan berarti dia ya sedikit kebaikannya, tapi justru kita kebalik ya, bahwa kita lebih banyak salahnya daripada dia. Ya. Artinya kita merasa terus merasa tidak punya kelebihan ya, sehingga dengan itu kita menghargai. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa hidup sendiri. Bagaimanapun kita tidak bisa hidup dalam kesendirian. Kita pasti membutuhkan orang lain. Bagaimana kalau misalkan kita nggak menghargai kebaikan atau kita ingin dihargai oleh orang ya? Hanya orang tidak simpati dengan kita, akhirnya kita hidup sendirian. Ya. Nah akibatnya ya udah. Kita nggak punya teman gitu kan, kita nggak punya apa-apa gitu kan, karena kita tidak mau menghargai dan menghormati ya, atau juga malah ingin dihargai atau dihormati oleh yang lain ya. Pola mungkin itu yang bisa saya tambah ya, 3 hal itu ya. Silakan Pak Suwanda, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan para hadirin yang lainnya. Ini sangat menarik sekali. Ini semacam pencerahan untuk hidup bermasyarakat, ya, hidup memiliki etika gitu kan. Nah ini tadi sebetulnya yang mau saya tanyakan ke Pak Ustadz itu ternyata sudah dibahas di akhir ini. Pada saya sudah siap-siap dengan pertanyaan itu Pak Ustadz. Sudah ketahuan ya. Rupanya sudah tahu apa yang mau saya tanyakan sehingga sudah diulas duluan gitu ya. Namun kalau diulangi lagi juga nggak ada masalah barangkali ini karena perlu pencerahan lebih lanjut lagi karena kita itu hidup bermasyarakat yang tadi beragam gitu ya, baik dari segi suku, bahasa maupun kepercayaan gitu ya. Nah ini yang kaitannya dengan kepercayaan terutama bagi saya itu sangat concern sekali dengan hal tersebut. Nah ini tapi tadi sudah ini juga oleh Pak itu dengan tadi siapa yang orang musyrik itu, musyrik yang dilakukan oleh. Betul. Nah Rasul sendiri memberikan balasan yang sangat simpatik gitu ya terhadap yang orang musyrik tersebut. Nah ini itu yang mau saya tanyakan tadinya gitu ya, tapi ternyata sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Namun ini juga banyak kejadian-kejadian sekarang itu kalau kita bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia, ini saya alami gitu ya, banyak orang yang non Muslim gitu kan, yang baik juga, sangat baik gitu kan ya. Ini bahkan kita di antara kita kadang-kadang
bertolak belakang gitu ya dengan itu ya. Kadang-kadang kurang lebih bagus gitu ya. Nah ini pengalaman keluarga kami dulu gitu ya. Dan saya sendiri mengalami gitu kan. Ibu saya sama nenek saya itu banyak temannya itu orang Tionghoa gitu kan ya. Nah sehingga kalau pas hari raya Imlek gitu kan ya, mereka itu selalu ngundang untuk datang gitu kan. Dan pulangnya itu dibawakan dodol Cina itu Pak, yang gitu ya, yang gitu. Nah ini itu yang ciri khasnya itu orang kejadian-kejadian zaman dulu itu, sehingga kalau sudah tiba tahun baru Cina itu kami yang anak-anak ini suka mengharapkan gitu ya, karena dapat hadiah tersebut gitu kan ya. Nah demikian juga dengan saya sendiri, banyak teman-teman saya ya kebetulan yang lebih baik itu yang ada non Muslim gitu kan, yang ada yang itu, sehingga saya tuh susah melupakannya itu ya, karena kalau dilupakan berarti gimana gitu ya di dalam hidup bermasyarakat. Tapi setelah ada pencerahan tadi dari Pak Ustadz ya, bahwa kita harus berlaku yang itu yang lebih baik juga gitu ya kepada mereka, meskipun mereka itu di luar golongan kita gitu kan ya. Dan ini juga barangkali semacam siar bagi kita ya, untuk menunjukkan bahwa orang Islam itu tidak seganas seperti orang dituduhkan gitu kan, teroris segala macam. Bah kita juga kalau mereka baik terhadap kita juga akan lebih baik kepada mereka gitu kan. Betul. Nah itu barangkali sedikit komentar dari saya Pak Ustadz. Bagaimana menurut Pak Ustadz lebih pencerahan lebih bagus lagi kepada bekal-bekal kepada kami untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada ya di dalam surat Al-Mumtahanah juga disebutkan ya, di mana Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang bagi kalian terhadap orang-orang yang di luar kalian yang mereka tidak memusuhi kalian ya, tidak mengusir kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil. Dan Allah suka orang berbuat sikap adil. Bahkan ketika mereka melakukan hal yang tidak enak juga bagi kita, bukan berarti kita tidak berbuat baik. Larangannya itu bukan malah jangan berbuat baik kepada mereka, bukan. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum an tawallauhum. Bukan antabarruhum, bukan ya. Larangannya bukan jangan berbuat baik kepada mereka kalau mereka berbuat mengusir kalian atau ini, tapi jangan diambil jadi pemimpin gitu. Jadi larangannya jangan diambil pemimpin. Kalau begitu jangan diambil, jangan diajak menjadi berkoalisi dengan kalian atau menjadi pemimpin dan pelindung kalian, gitu. Karena nggak aman bagi mereka, dari mereka, itu kan. Bukan tadi disebutnya untuk jangan berbuat baik kepada mereka, bukan. Gitu. Kalau yang pertama kan Allah tidak larang bagi mereka yang tidak mengusir, tidak memusuhi untuk berbuat baik dan bersikap adil. Sementara ketika mereka berbuat itu, mereka memusuhi kita atau mengusir kita, kata Allah, antawallauhum, bukan antabarruhum ya. Jangan diambil sebagai pemimpin, jangan sebagai pemberi pelindungan atau berkoalisi dengan mereka. Bukan lagi dilarang berbuat baiknya gitu kan. Nah ini juga sebagai kaidah juga atau bagian yang juga menguatkan itu bahwa kita memang tetap diperintahkan untuk bersikap baik terhadap siapapun. Ya mengenai berbeda kepercayaan, keyakinan itu urusan mereka ya. Itu urusan mereka dengan Allah gitu kan. Bahkan sampai juga ya gini Pak. Ada kisah mungkin diantara jamaah dengar Hajjaj ya, Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah seorang kayak gubernur lah di masa Muawiyah ya, Umayyah gitu kan. Dia Muslim tapi kejam juga sama orang gitu kan. Ya pokoknya yang nggak sependapat sama dia bisa dibunuh ya, termasuk juga sahabat Nabi dibunuh sama dia. Gitu. Ya. Nah, tapi ada seorang ulama tabi'in itu mendengar orang yang selalu gibah terhadap si Hajjaj ini. Langsung diingatkan, kalian jangan gibah. Percuma kalian gibahi dia, gitu kan? Urusan dengan Allah akan diperhitungkan oleh Allah, tapi kalian juga akan diperhitungkan oleh Allah karena gibah kalian, gitu. Jadi rugi juga kalian, gitu kan? Sementara kalian gibahi si Hajjaj sendiri sudah akan ada perhitungan dengan Allah apa yang diperbuat, kan?
nanti dia akan mempertanggungjawabkan urusan dia dengan Allah, dengan perbuatan dia. Misalkan dia zalim, dia akan dipertanggungjawabkan, tapi kalian akan juga mempertanggungjawabkan akan gibah kalian terhadap dia. Dan bisa jadi kebaikan kalian akan diserahkan ke dia gitu kan. Enak sekali dia gitu kan. Sampai begitunya kan, bahwa kita memang ya nggak perlulah ya ada yang buruk dari orang lain kita ceritakan, walaupun mungkin keburukan itu kita ceritakan ya, lalu akhirnya kita puas dengan itu kan. Tapi percuma jadinya ya. Sementara dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan Allah, sementara kita juga akan mempertanggungjawabkan urusan kita dengan dia. Bahkan lebih besar lagi kan. Kalau dia zalim, itu kan dia akan mempertanggungjawabkan urusan dia dengan Allah kan. Kalau kita zalim kepada dia ya, kepada orang kita gibahi, nanti urusannya pahala dia, pahala kita akan kita serahkan ke dia, dosa dia kalau kita kurang akan ditimpakan ke kita. Gitu. Artinya memang tetap saja kita, sekalipun ya kita tahu tetangga kita buruk dengan kita, kan, walaupun begini dan begitu, kan. Nah, justru kita nggak perlulah ya bebar. Itu urusan dia, ya. Urusan dia dengan Allah nanti kan, dia nggak ikut dengan kita atau tidak beragama dengan kita, urusan dia, urusan kita dengan manusia sesungguhnya kan. Kita sesama manusia hendaknya saling tadi berbuat baik, ya. Tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, ya, berbuat baik, bersikap adil. Bahkan ya memang kalau kita banyak sejarah itu kan kayaknya ideal banget itu kan. Ada seorang ulama yang sampai berapa tahun itu kan rumahnya bocor nggak diapa-apain itu kan. Padahal itu orang kafir kan. Begitu aja terus katanya kan. Dia tapi jadi bocor ditadain aja setiap malam dituang, dikeluarin itu bocornya. Padahal bocor dari atas itu kan, dari rumahnya orang lain. Baru setelah meninggal, saat mau meninggal orang ini dinasihati ya. Tolong dong ya, kamu perbaiki rumah kamu gitu kan, bocor ini ke saya. Bukan karena dia nggak suka, tapi khawatir anaknya yang nanti akan mewarisi rumah itu marah kepada tetangga itu kan. Segera perbaiki sebelum saya meninggal gitu. Ketika lihat, kenapa kok nggak kasih tahu sejak dahulu? Kan nggak enak dengan kamu kan. Dia buang malam-malam itu ya nggak ketahuan. Akhirnya setelah itu masuk Islam jadinya. Jadi sungguh dengan tabiat seorang muslim yang baik itu hanya membuat simpati. Ya. Setelah itu masuk Islam dia. Tadinya Yahudi. Ya begitu memang kan. Ya kalau mungkin kalau kita ya langsung kan kita babrak itu kan. Rumah bikin masalah. Ya, Pak Ustadz sedikit lagi berkaitan dengan gibah tadi. Gitu. Kalau kita melakukan katakanlah suatu gibah itu untuk memberikan pencerahan kepada orang lain bahwa kita tidak boleh melakukan gibah dengan menyampaikan contoh dari seseorang, itu bagaimana kira-kira? Asal tidak sebutkan nama orangnya, Pak. Oh, gitu. Ya, tidak tertuju pada si fulan, ya nggak apa-apa. Yeah. Ya. Yang boleh kita gibahi itu kan yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Quran, ya. Fir'aun, boleh dah tuh kan udah disebutkan oleh Allah. Qarun, ya. Jadi pelajaran. Tapi kalau setiap kita, kalau emang kita ingin ceritakan, jangan tunjukkan nama orangnya, agar kita selamat. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih Pak Suwanda. Pak Ali, mohon izin Pak Ali. Kan, silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang mengikuti acara live melalui streaming ini yang kami hormati, dari yang disampaikan Pak Syarifuddin Mustafa tadi memang banyak sekali manfaatnya. Mungkin kalau konsep umat Islam adalah kalau sebagai mayoritas kita tuh akan sebagai rahmatan lil alamin, Pak ya. Betul. Artinya idealnya orang Islam itu mengayomi dan merasa tentram umat non-muslim apabila hidup berdampingan. Yeah. Namun sebaliknya apabila kita minoritas di antara mereka, kita akan menjadi bulan-bulanan mereka, Pak. Kira-kira apa yang kita harus sikapi dengan posisi kita sebagai minoritas itu, Pak? Karena di negara-negara tertentu kan ada mana di New Zealand ditembak lah apa. Kira-kira bagaimana Pak upaya kita untuk itu, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita nggak jadi minoritas ya. Gitu. Karena begitulah kenyataannya ya. Islam itu jelas rahmatan lil alamin. Islam itu memang menunjukkan ya kesikap dewasaannya ya dalam
berkemanusiaan ya, berkehidupan berbangsa, bersuku, berbangsa, berlainan hal-hal yang terjadi kan, hal yang kita ketahui. Dan justru sebaliknya ya. Dan bagaimana sikap kita ya tentunya kalau misalkan ya la samahallahu tidak terjadilah ya. Ya kalau yang terjadi memang di negara lain ya itu pertama ya kita menunjukkan pembelaan lah gitu kan, bersikap tidak melawan apa yang mereka, tapi menunjukkan tetap dalam sikap toleransi kita. Tidak misalkan orang kafir yang ada di sini kita juga balas itu kan, ini kalian bersama dengan mereka itu kan, juga enggak ya. Tetap kita menunjukkan hal yang baik ya dengan mereka, bahwa kita tidak pernah membalas apapun yang dilakukan oleh mereka. Justru ketika mereka melakukan itu dan tidak ada balasan, membuat simpati yang lain kan. Kan yang di New Zealand kan ternyatanya begitu kan, sampai akhirnya orang sholat Jumat ditonton itu kan, ingin melihat apa sih yang dilakukan itu kan ya oleh umat Islam ya. Tapi memang begitu ya, dan begitulah memang media juga berperan besar ya, bahwa Islam dibuat image yang tidak baik ya, ketika terjadi atau yang melakukan tanda kutip umat Islam ya kan, katanya dia seorang muslim tapi ketika jahat dianggap teroris ya, dianggap punya organisasi kan yang akan melakukan kudeta atau apalah ya, makar itu kan. Tapi ketika mereka membuat yang besar-besaran dianggap nggak apa-apa gitu kan, kayak di Palestina kan Yahudi, atau juga di kita juga ada ya di bagian timur sana ya kan, di Papua itu kan dia jelas keras itu kan, tapi nggak disebut teroris kan, disebutnya apa oleh bangsa KKB kan, kelompok kriminal bersenjata. Tapi sekarang ini yang dituduh teroris siapa? Yang nggak ngelakuin apa-apa itu kan ya, yang di rumah saja dianggap mencurigakan, dianggap teroris kan. Nah sekarang juga ada lagi ya tuduhan terhadap satu kelompok yang dilarang sudah, yang dibubarkan, masih dicari-cari ini kan ya. Nah ini masalah besar memang dalam kita. Nah ya memang tadi ya sikap kita bersabar lah ya, tetap bersabar, menunjukkan kedewasaan seorang umat Islam ya, sebagai muslim yang tidak pernah membalas apapun, karena apapun yang mereka lakukan Allah tidak akan pernah tidur ya, pasti akan ada balasan dari Allah gitu kan ya. Justru dengan sikap kita begitu membuat simpati yang lain ya. Sehingga umat Islam menjadi umat yang yang dilihat dan diperhatikan, dan Islam itu sendiri akhirnya dicari apa sih, bagaimana apa bentuk Islam itu kok begini banget gitu umat Islam ya, dilakukan apa aja nggak pernah dibalas gitu kan ya. Sehingga rahmatan ilmi itu betul-betul nyata ya, bahwa Islam bukanlah agama untuk satu kelompok, Islam bukan muncul untuk berbagai kejahatan yang takutkan ya. Islam itu kan sudah diajarkan oleh Nabi kan, ketika di Madinah kan Nabi ketika berhasil di Madinah itu ada 3 kerukunan kan yang hasilnya dimunculkan ya oleh Nabi. Pertama kerukunan umat seagama kan, kedua kerukunan umat beragama ya, kalau seagama kan sama muslim dengan ukhuwah Islamiyah dikuatkan itu kan. Yang terus kedua kerukunan umat beragama ya. Jadi Nabi mengakui adanya Yahudi, adanya orang musyrik, adanya orang kafir, nggak pernah itu dilarang, nggak pernah dimusuhi mereka, justru diajak ayo kita bekerja sama dalam membangun kota Madinah, pertahankan. Kalau ada pihak luar musuh menyerang, siapapun yang diserang maka dia akan dibela. Yahudi diserang, umat Islam membela ya. Kalau ada musuh luar nyerang ya, begitu juga diharapkan kalau umat Islam diserang, orang Yahudi membela umat Islam itu kan. Itu saling kerjasama, ini kerukunan umat beragama, saling menghargai, tidak dilarang mereka dalam menjalankan ya, keagamaan, kepercayaan mereka itu kan. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah yang dibangun oleh Nabi, kerukunan pemerintah dengan umat beragama ya. Jadi pemerintah melindungi ya, adanya keragaman dalam ya, kehidupan berbangsa dan bernegara gitu kan. Kita ini di dalam negeri kita kan 6 ya yang diakui agama itu. Seharusnya pemerintah semuanya dilindungi ini kan, apalagi yang mayoritasnya gitu kan, dirangkul bukannya malah dimusuhi ya, semuanya dijaga ya. Jadi masing-masing merasakan adanya pemerintah yang melindungi ya, yang mengayomi ya. Wallahualam mungkin itu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya baik Ustaz. Saya juga punya pertanyaan Ustaz. Oh ya. Iya. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ya. Jadi di daerah saya itu Ustaz ada sebuah tradisi
itu apa namanya, yelim, sebutannya yelim gitu Ustaz. Nah, yelim ini itu tradisi di mana ketika ada hajatan keluarga atau kerabat, maka keluarga atau kerabat yang lain itu kemudian memberikan kontribusinya untuk terlaksananya hajatan tersebut. Contohnya kayak pernikahan, walimatus safar dan lain-lain seperti itu Ustaz. Nah, kontribusinya itu bahkan kadang itu ditentukan nominalnya gitu Ustaz. Ditentukan nominalnya dari sini berapa gitu, dari sini berapa, si situ berapa gitu Ustaz. Nah, jadi nanti itu akan timbal baliknya ketika ada kerabat yang ini punya hajatan lagi, itu dari keluarga yang tadi sudah di ini tuh harus ini lagi gitu Ustaz. Betul. Nah, maksud pertanyaan saya itu Ustaz, apakah ini juga bisa masuk ke kategori yang tadi walatan saul fadla bainakum itu Ustaz? Jangan lupakan dia masuk ke ini bahkan maksudnya ada nggak batasan-batasan mengingat kebaikan sehingga ada kayak misalnya keluarga saya sendiri itu menganggap sebuah kewajiban gitu Ustaz. Kewajiban supaya karena ketika acara kita, orang kerabat kita udah buat kontribusi gitu, jadi kita harus ini juga nominalnya sama juga gitu Ustaz. Betul. Apakah ada batasan gitu Ustaz dalam hal walatan saul fadla bainakum tadi Ustaz? Ya tentunya nggak perlu batasan ya, semuanya sebaik-baiknya. Kalau dalam Al-Quran juga disebutkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha gitu. Kalau mereka berbuat baik, mengucapkan salam, ya maka jawablah yang lebih baik atau yang sama gitu. Batasnya itu tuh. Jadi batasnya sama atau lebih, jangan kurang kalau bisa. Kalau orang ucapkan salam sekali kan assalamualaikum, kita jawab bisa duaan assalamualaikum warahmatullahi kan. Kalau dijawab dinyampaikan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab yang sampai ketiga kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Pokoknya lebih baik gitu kan. Tapi kalau dinyampaikan tiga-tiganya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab sama udah nanti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya dalam sikap sebaik mungkin memang kita harus lebih unggul dalam memberikan kebaikan. Ya, bukan ya paling tidak sama itu kan. Ini juga di dalam tradisi Jakarta Betawi gitu juga orang tua yang saya paham gitu kan. Kalau mereka melakukan kayak tadi walimah atau juga pernikahan itu selalu dicatat itu. Si Fulan ngasih berapa di amplopnya gitu kan. Itu dicatat itu. Oh, si Fulan ngasih 100.000. Nanti sampai ketika dia naikkan anaknya itu dibalas seperti itu. Dicatat itu. Ya kan kita nggak tahu, mungkin kan bisa saya 10 tahun akan datang baru menikahi anaknya, tapi dicatat memang. Si Fulan berapa, si Fulan berapa itu. Saya baru tahu, oh begitu rupanya yang dimaksud kan. Jadi kenapa dicatat, diingat gitu kan. Jadi ingat ya, kalau tadi kan langsung itu kan, langsung ketika gotong royong itu kan, ketika ada pernikahan gotong royong diajak untuk walaupun disebutkan nominalnya atau ditentukan nominalnya, itu hal yang baik. Kalau dalam kaidah kan ada muhakamah, kebiasaan itu sudah menjadi hukum ya. Selama tidak bertentangan dengan syariat bisa menjadi hukum ya. Bisa dilestarikan lah gitu kan, jangan diabaikan, jangan dinafikan atau jangan dilarang gitu kan. Karena itu kebiasaan baik, tidak bertentangan dengan syariat, silakan aja dilestarikan, dijadikan hukum bahwa itu adalah hal yang bisa membuat adanya gotong royong, saling berbuat baik, saling bersikap baik ya. Meskipun mungkin di kampung itu perbedaan agama ada itu kan. Apalagi kalau misalkan saling agamanya sama itu akhirnya mereka bisa saling bekerja sama, ta'awun bil birri wat taqwa kan. Bekerja sama dalam berbuat baik dan bertakwa. Wallahu alam itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Insyaallah. Mungkin ada bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atau ada pertanyaan dari YouTube. Baik, apa kayaknya Pak Edi nih? Masih ada waktu, Ustaz Ali ya. Ya, mungkin kita ini aja sharing Ustaz Syarifudin. Selama
pandemi ini memang hampir lebih dari 1 tahun kan, bersama saya mungkin juga yang lain ya, Ustaz kan gitu. Iya betul. Banyak di rumah ya. Jadi paling tidak banyak juga baca ataupun lihat YouTube ataupun video dan lain-lain. Kita khususkan ke tingkatan ini aja, tingkatan para pengajar lah, tingkatan mu'alim, tingkatan ustaz. Yang sangat kita resahkan, saya tidak resah, saya sayangkan saja. Itu banyak sekali ya pendapat-pendapat yang memang kontroversial. Yang kita sayangkan itu kenapa ya? Kalau berpendapat itu tidak bulat-bulat. Kalaupun mengambil satu pendapat ya paling tidak hormatilah ya, pendapat yang lain. Ya, seperti perkataan tadi paling tidak menghargai itu. Nah, sehingga itu membuat saya sendiri yang ada di masyarakat membuat banyak pertanyaan masyarakat. Kenapa Ustadz ini demikian, Ustadz ini? Contoh saja ya, masalah sekarang zakat. Dulu sudah oke-oke aja, kalau masalah beras dipermasalahkan lagi. Tapi itu dalam berpendapatnya bukan pendapat salah satu pendapat yang diikuti, tapi juga seolah ini yang dikemukakan itu yang terbaik. Nah inilah keadaan-keadaan yang begitu, itu kadang-kadang membuat ya, dari saya kenapa hanya kita ini para itu tidak pemikiran yang lebih luas. Nah, kalaupun ngambil satu pendapat tapi hargailah pendapat orang lain. Karena selama itu sama berpendapat itu pasti ada risikonya. Nah, mungkin yang saya sharing mungkin bisa nanti koreksi dan juga mungkin bisa memperkuat. Ya. Kemungkinan kita harus sepakat lah bahwa perbedaan pendapat itu tidak mungkin akan hilang. Maka kalau ada kita beda pendapat, tentu ada cara-cara. Kalau itu kelihatan pendapatnya Syafi'i sama Syafi'i, ya tentu harus kita lihat. Ya. Ada beberapa cara, mungkin ya, pertama dikompromikan. Jadi tidak disalahkan, silahkan aja ambil yang salah. Ataupun kalau bisa mengkompromikan ya dikompromikan. Cara yang kedua mungkin saja ya, ambil salah satu alternatif, tapi dengan menghargai pendapat orang lain, baik dalam zakat, dalam masalah tarawih dan lain-lain, ataupun juga dalam masalah-masalah tentang protokol kesehatan ini terutama itu, ataupun dalam sholat berjamaah ini yang sekarang ini ya sekarang lagi kuat sekali berjamaah. Satu menghantam ya, jaga jarak, satu juga. Nah ini udah tingkatan memang tingkatan elit ini sebenarnya yang kita bicarakan ini. Tapi oke lah itu sudah zamannya begitu. Ya. Yang ketiga ya, tentu kita ambil alternatif ya. Ya bisa saja kalau itu sama-sama kuat tadi ya. Hari ini kita ambil dari ini, besok ambil dari yang lainnya karena hadis itu kan banyak. Yang keempat tentu bagi yang awam ataupun yang memang masih merasa ya kajiannya belum mendalam, ya ikut saja dulu, ya. Ikut ustadznya yang memang diyakini itu betul-betul bisa mengumumkan satu pendapat secara sempurna, secara integral, ya, kajian-kajiannya itu. Jadi kajian-kajiannya tidak parsial. Ini mungkin Ustaz ya sharing ya supaya kita bangun ya. Mungkin setiap kita berbicara, saya selalu kita berbicara, kita selipkan itu membangun ya kesepakatan dalam ya, kita memberikan suatu pendapat ataupun suatu tuntunan kepada umat itu ya, dulukanlah saling menghargai. Terima kasih Ustaz itu mungkin sharing. Ya, makasih juga. Terima kasih Ustaz tadi. Mungkin menurut saya juga gini, saya memang itulah kondisi ya umat yang kadang banyak disuguhkan hal-hal yang kurang lengkap ya. Dan memang ketika ada perbedaan pendapat itu jangan dipaksakan, gitu. Jangan memaksakan kehendak sendiri kan. Masing-masing punya pendapat ya. Memang dalilnya sama, tapi pemahaman kadang beda. Pemahaman beda itu jangan sampai saling menyalahkan gitu. Ya, sampai hargailah, itu alhamdulillah kan.
Kalau misalkan ya sekarang kan memang orang jadi ragu kan, ini mau bayar zakat pakai beras atau pakai ini. Akhirnya kan kembali ke beras itu kan. Coba kalau kita bandingkan, kalau orang semuanya pakai beras, terus orang miskin ketika dapat beras mau makan apa dia? Beras doang gitu kan. Dimakan lauknya gitu kan. Kalau mau dijual pun mana ada orang mau beli beras ya. Warung-warung juga mungkin punya beras itu, ketika dijual mungkin harganya murah gitu kan. Kalau misalkan kenapa nggak dikombinasi aja ya, atau diberikan solusi alternatif yang mau beras, mau yang ini aja. Jangan dipaksakan untuk nggak boleh begini, emang harus begini dalam zaman Nabi kan. Mungkin kalau kita lihat kondisi ini bisa jadi waktu itu di zaman Nabi memang butuhnya kut ya istilahnya, kutil balad istilahnya kan. Emang itu uang nggak begitu menarik bagi mereka kan. Itu jadi memang wajib waktu itu. Nah sekarang orang lebih butuh, apalagi pandemi kan. Karena butuh uang ya. Mengenai nanti orang curiga nanti dibeli pulsa, dibeli ya itu urusan dia gitu kan. Yang penting kita udah mengeluarkan yang terbaik untuk maslahatnya dia gitu kan. Ya karena memang dibutuh itu, kenapa tidak ya. Ya artinya jangan sampai orang dipaksakan begitu. Apalagi yang masalah ya perbedaan sholat ya jamaah ini harus pisah social distancing atau enggak. Itu urusan juga kan. Yang mengenai orang yang yakin dengan kesehatan diri, udah silakan aja. Ya kan, apakah nanti dia diperhatikan oleh pemerintah, urusan dia juga nanti kan. Yang penting dia sudah punya istihad begitu. Dan kita juga yang melakukan berjarak itu emang istihad kita gitu kan. Kita mengikuti juga aturan pemerintah gitu kan. Ya, jangan malah saling serang. Kok takut banget ya, takut sama Allah, jangan takut sama Allah. Ya memang betul kita takut sama Allah. Tapi tetap kita punya namanya apa? Kan ada sunatullah, ada sunatul kaun kan. Ya, sunatullah kita ikuti, sunatul kaun juga itu kita juga berusaha untuk ikhtiar kan. Ini ikhtiar kan. Ya, kita nggak tahu namanya juga virus yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan sih gampang gitu kan. Pisahkan ini jangan masuk, orang punya virus ya. Kan enggak nih. Dan lain-lain ya. Memang seharusnya ya kita sebagai yang diberikan pengetahuan, kita bisa menjembatani masing-masing dengan ya ketika ada perbedaan, bukan malah diperuncing atau juga memaksakan kehendak ya, masing-masing punya pendapat. Walaupun dalam masalah yang ada itu kan kadang yang mayoritas begini, yang tidak begitu. Tapi kan yang namanya mayoritas belum tentu dia memaksakan juga ya. Tetap yang minoritas diperhatikan. Kayak kalau yang lagi nyebar kan yang saya dapatkan juga yang kayak zakat fitrah itu pendapat sendiri itu Abu Hanifah kan, Imam Abu Hanifah yang berpendapat pakai uang boleh kan. Tapi yang tiga beras atau kutil balad itu kan. Bukan berarti yang paling benar di situ kan. Itu kan perbedaan ya, perbedaan pendapat ya, dua-duanya boleh ya diambil walaupun Abu Hanifah sendirian dalam berpendapat kan. Nah, bahkan sekarang ini kutil baladnya bukan hanya beras, kutil baladnya harus kurma kan gitu. Kalau mau diikuti kurma itu kan. Jadi kalau mau saklek gitu kan. Iya. Menurut saya kalau yang mau ngomong yang itu ya silakan, tapi ya jangan. Ini kita harus bentuk lah ya para penceramah itu. Ini kan ini live Ustaz ya. Iya. Betul. Ya. Jadi marilah kita bentuk lah satu pendidikan kepada masyarakat itu ya, jangan disekoki lah. Masyarakat itu juga didik dan secara mau berpikir diarah kepada ilmu ya. Kalau bila perlu oke lah, bagus lah ini pendapatnya dan kutil balad itu, tapi pendapat yang lain harus dikemukakan juga. Betul. Sehingga masyarakat itu bisa terbuka dan ini terus terang aja ya, saya mungkin orang anggapnya Ustaz banyak sekali hujan pertanyaan itu. Kalau mungkin ya orang-orang jamaah itu baca itu leparnya ke kita juga. Nah ini kok jadi dapat PR banyak ini ya. Ya itu aja memang Ustaz ya, memang kita masih bagus, saya setuju dari Budin walaupun kita punya masalah ya sosial dalam arti khusus ya dari keluarga atau khusus. Tapi ini kita kepada hukum juga lah kita mulai ya tepat lah dalam mengusahakan satu hukum itu, janganlah merasa apa yang dibaca ataupun yang pernah diketahui itu seolah-olah itu yang paling benar atau paling sahih ya. Nah, dengan meninggalkan pendapat yang lain ataupun tidak menghormati yang lain. Pada prinsipnya saya setuju kalau mau ngambil pendapat saya kemudian tadi
Ya. Kalau menurut saya yang saya pelajari, perbedaan pendapat itu bisa disikapi dengan 4 cara itu tadi. Cara mengkompromikan, yang pertama. Yang kedua, cara mengambil salah satu dari argumen itu. Yang ketiga, ya cara alternatif, bisa ambil satu. Yang keempat, itu dengan cara yang mengikuti saja. Selama itu yang diikuti itu bisa dipercaya, diyakini, ya, dan memang semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ini yang perlu kita bentuk, kita juga banyak ya berkolaborasi dengan masyarakat. Paling tidak kita meredam lah. Iya. Paling sedih sekali kalau melihat ada hujatan, apalagi salah ustaz sama ustaz. Iya. Itu aja ustaz, mungkin waktunya kali nggak cukup jadi. Tapi silakan ustaz kalau mau tambahkan silakan. Iya. Masih ada 5 waktu. Iya Ustaz Ali, masih ada 5 menit lagi tuh. 5 menit Ustaz, iya. Iya, memang sejatinya memang kita senantiasa saling menghargai berbagai hal yang terjadi, pendapat-pendapat yang ada, ya kan? Kita bersikap dewasa dengan apa yang disampaikan oleh setiap orang, ya kan? Kalau kita punya ilmu, pasti orang lagi punya ilmu, kan? Kalau orang punya pendapat, pasti orang punya pendapat, ya. Dan pendapat masing-masing hendaknya menunjuk pada dalil. Kalau dalil pun ada, bukan berarti dia paling benar, ya. Karena orang itu kan ada yang disebut dengan mantuk dan mafhum, kan? Ada yang tersurat dan yang tersirat, ya kan? Ya, dia pemahaman itu sesuai dengan apa keilmuannya. Seringkali juga dengan pemahaman itu bisa jadi tidak sama, ya. Para ulama, mereka berbeda pendapat, tidak pernah menjatuhkan yang lain. Mereka saling masing-masing menghargai. Imam Syafi'i menghargai pendapatnya Imam Malik, Imam Malik juga menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya itu mereka dewasa. Kedewasaan itu yang ditunjukkan, bukan kanak-kanakan atau juga bukan merasa yang paling benar. Ya. Itu aja mungkin saya. Insyaallah. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini Ustaz ya, karena memang waktunya sudah ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz. Syukron atas apa yang telah disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah, semoga apa yang telah Ustaz sampaikan kepada kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di sisinya majelis ilmu kita pada pagi hari ini, dan semoga bermanfaat tentunya di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kami tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khair telah mengikuti kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kegiatan kita pada pagi hari ini sebagai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Ini Anda, Pak Taufik, Pak Siyat. Ya, siap Pak. Terima kasih.